Hence Tumeu siang hari ini. Saya dengar ini Bapak kan petinggi periode sebelumnya di kota ini ya, menjabat sebagai dewan di kota Balikpapan. Nah, saya juga dengar Pak Hence ini sudah lama loh dekat sama Pastor Andi, betul nggak Pak? Betul. Nah, bagaimana bisa saksikan Pak? Ya, saya secara pribadi kenal Pastor Andi itu 2009. Dan waduh, kurang lebih 12 tahun ya? Iya, yang saya tahu beliau pribadinya sangat sederhana dan apa adanya, tulus melayani sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, dan beliau tidak memilih-milih dalam berteman. Saya sendiri pun merasa sangat bersyukur kenal dengan Pak Andi. Saya merasa didukung dalam hal pribadi waktu itu. Dan puji Tuhan boleh dipercayakan duduk di dewan, itu salah satu dukungan Pak Andi juga saat itu. Kemudian dalam pelayanan saya juga sering dilibatkan oleh Pak Andi untuk berkontribusi dalam melayani jemaat yang ada di YHS pada saat itu. Bahkan sebelumnya di tempat ini di Balikpapan Baru juga sampai saat ini kita bisa lihat perkembangan itu buah dari hasil pelayanan yang saya percaya itu ketulusan ya. Itu semua membuat semuanya berjalan dengan baik. Dan saat ini kalau Pak Andi punya talenta yang luar biasa yang sangat memberkati banyak orang, itu semua karena kemurahan Tuhan dan dia tetap seperti yang dulu, tidak pernah berubah. Dia tetap menyapa, bahkan bukan sekedar memberkati lewat kesembuhan, tapi juga membantu mereka-mereka yang berkekurangan yang saya tahu. Dan pertemanan kami tidak ada perubahan, tetap seperti yang dulu, bukan karena beliau juga sudah semakin terkenal ya, tapi beliau bahkan masih tetap kontak saya, padahal kan artinya beliau sudah sibuk sekali, beliau tetap ingat pertemanan ya. Terima kasih Pak Andi, maju terus. Pak Andi boleh dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat Balikpapan dan mungkin buat Indonesia semakin luas lagi. Kalau Tuhan mau pakai, tidak ada yang bisa menahan. Selamat. Ya, terima kasih Pak Andi. Pak Hence, ini kan dengan maraknya Nexos. Ya. Jelas pro dan kontra ada. Betul. Ada yang sudah memang terlalu kontra dan memang kami juga sebagai tim ada beberapa masuk ke ranah pencemaran nama baik. Yes. Ya. Nah, terus ada juga saya sebut oknum-oknum pendeta ya, yang mungkin tidak sepaham, terus dengan gampangnya mengeluarkan kata bidat lah, sesat lah, ya kan? Nah, menurut Pak Hence pribadi bagaimana? Yang maksudnya seorang Kristen sudah mengenal Pastor Andi yang tadi sebut dikatakan sekitar 12 tahunan lalu ya? Ya, saya percaya begini. Kalau orang dipakai Tuhan dengan cara Tuhan dan dia punya cara sendiri, dan saya bilang sama Pak Andi, saya pesan nggak usah berubah, jalanin saja terus. Kan Tuhan punya cara pakai orang. Kalau Pak Andi punya cara memang mungkin lewat medsos, ya namanya orang mulai naik pasti ada juga yang tidak senang, ada yang cari dalam tanda kutip cari gara-gara lewat bilang ini, bilang itu. Bahkan memang saya sendiri pernah mendengar ada yang begitu-begitu, tapi saya sebagai teman dan sebagai orang yang dalam pelayanan, saya percaya itu hanya seperti usaha-usaha untuk menjatuhkan, dan saya membela, saya bela karena saya bilang kalaupun ada hal-hal seperti yang dituduhkan itu, saya percaya bukan Pak Andi, pasti ada orang-orang di dalam timnya yang mau bermain sendiri. Itu satu. Kedua, kalau ya namanya di pelayanan itu Pak, kita tidak bisa pungkiri yang namanya ada yang iri toh. Ya, kalau orang mau maju, terus kalau memang Tuhan mau pakai, siapa yang mau tahan gitu. Tapi ya memang tindakan-tindakan itu kelihatan juga. Ya, bukan cuma di jemaat atau orang biasa, tapi di sesama juga kelihatan. Tapi saya juga sebagai pelayan ya, saya keep aja. Saya hanya pesan sama Pak Andi, jalan terus lah. Ya, kalau artinya kalau kita memberkati banyak orang, ya biarkanlah kafilah anjing menggonggong kafilah berlalu. Yang penting
niat dan pelayanan yang dilakukan itu didasari dengan ketulusan yang untuk memuliakan nama Tuhan. Ya Pak, jadi berbeda boleh. Iya, tapi caranya jangan menghina. Iya, justru kita saling mendukung kalau ada orang yang diberi karunia begitu, kan. Apalagi kita sebagai kesatuan anggota tubuh Kristus, Betul. sama-sama punya fungsi untuk melayani Tuhan dengan karunia yang Tuhan percayakan dalam mungkin hidup kita. dengan keberadaan Pak Andi sekarang yang boleh dibilang dalam waktu yang hampir cuma 4 tahun terakhir ini sudah mulai memperlihatkan atau berdampak bagi banyak orang. Mari juga kita pelayan-pelayan Tuhan cari tahu potensi talenta yang Tuhan kasih ke kita gitu. Mungkin bukan lewat medsos, mungkin lewat apa kita bisa explore talenta yang Tuhan kasih dengan cara yang berbeda. Mungkin kita bisa juga memberkati banyak orang gitu. Iya. Iya, dari mana Ibu? Ya, Bu, di Balikpapan juga kan melayani, puji Tuhan. Pasti jemaat-jemaatnya diberkati oleh Tuhan. Nah, Ibu mengenal Pastor Andi? Bagaimana penilaian Ibu? Kalau mungkin melihat pribadi atau mungkin melihat tayangan-tayangan yang ada, yang jujur loh Bu ya. Kalau saya mendukung gitu ya pelayanan Pastor Andi, karena seperti tadi setiap orang punya karunia gitu ya, dan Pastor Andi punya talenta, punya karunia yang diberikan Tuhan ya, untuk menyembuhkan orang sakit, berdoa gitu ya. Jadi ya kita dukung semua, bahkan pernah saya juga katakan dalam khotbah bahwa Tuhan Yesus ya zaman Tuhan Yesus dulu kan rame, orang berbondong-bondong. Jadi Balikpapan juga terkenal dengan Pastor Andi ya. Karena orang banyak datang untuk mencari kesembuhan ya. Jadi Pastor Andi bukan karena jadi Tuhan ya, tapi Tuhan memakai sebagai alatnya gitu ya, sebagai saluran kasih Tuhan pada orang lain. Shalom semua pemirsa terkasih. Hari ini saya ada di tengah-tengah hamba Tuhan yang keren-keren. Mereka terbagi dari gembala-gembala gereja GPIB Balikpapan. Nah, di samping saya ada pendatua ganteng. Namanya siapa namanya, Pak? Ece tuh Meo. Nah, tadi kita sudah selesai makan, jadi di shoot piring udah kosong ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada tadi beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang ada kerabat, ada teman, ada kenalan yang mau ke Balikpapan meminta pelayanan doa. Nah, saya di sini duduk dengan beberapa para pendeta. Lalu ada sini pendeta GPIB mana? Bukit Benua. Pak pendeta asli mana? Ambon. Ah, siapa orang Ambon dulu? Ini nonton di Ambon, banyak nonton ini. Ayo. Halo jemaat di Ambon. Tuhan Yesus memberkati. Minggu-minggu Advent memasuki Natal dan tahun baru, kita semua tetap sehat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahasa Ambon kakak. Ayo. Beta ucapkan selamat Natal untuk saudara semua di Ambon. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Di sana ada Ibu Pendeta. Ayo kenal Ibu Pendeta di gereja GPIB mana? Saya dari GPIB Bukit Sion, Pendeta Ellen. Halo. Ya, di Bukit Siang itu ada berapa keluarga yang digembalakan, Ibu Pendeta? Jiwa. Iya, oh berapa jiwa ya? Hampir 2.000. Wih, 2.000 juga banyak itu ini. Itu kalau kumpul jadi dom itu penuh gitu. Lalu siapa lagi tadi? Ada katanya tiga pendeta. Silakan Ibu Pendeta di GPIB mana? Pendeta Herlin dari GPIB Penial, Balikpapan. Jadi kita dikelilingi sama Ibu Pendeta dan Bapak Pendeta-pendeta yang terberkati. Nah, tadi bincang-bincang sama pendatua Hence Tumeo ini, katanya seringkali ada teman-teman yang menghubungi dari luar Balikpapan. Dan ketika cerita bahwa ada keluarga minta pelayanan doa, ada satu statement beliau yang terberkati. Nah, apa dan bagaimana keseruannya, statementnya apa? Silakan. Pak tadi cerita apa? Tentang ada orang-orang datang, terus arahnya seperti apa? Silakan. Ya,
saya dan Pak Andi Simon akhirnya berdampaknya di teman-teman yang lain, saudara-saudara yang punya pergumulan, ada keluarga yang sakit, banyak juga yang telepon saya untuk minta Pak Andi Simon mendoakan. Tapi memang dalam keterbatasan Pak Andi Simon, kesibukannya sampai saat ini memang belum terrealisasi karena ya satu karena pandemi, kedua memang ya sangat terbatas tenaga Pak Andi Simon untuk Jadi melayani akhirnya semua. Pak Ece kasih bagaimana pencerahan kepada teman-teman itu? Ya saya sih hanya bilang justru dalam situasi pergumulan begini kita tidak bisa berharap ke satu orang ya, karena sama saja Tuhan mau pakai siapa, yang bekerja kan, yang berkarya kan Tuhan Yesus ya kan, dia mau pakai siapa untuk menyembuhkan yang sakit, bisa saja dia pakai saya, pakai orang lain. Jadi kita harus percaya kuasa kesembuhan itu tetap ada di masing-masing orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian ada juga teman-teman yang merasa jangan minder gitu loh, kalau kita orang-orang percaya kuasa itu pasti ada. Yes, amin. Selalu berpegang firman Tuhan. Terus Yes. lanjut Pak. Maka dari pengalaman ini saya merasa begini, mari kita gali potensi kita. Mungkin kita punya kuasa yang lain yang Tuhan kasih tapi kita belum tahu gitu. Mungkin kalau Pak Andi Simon taunya kita tahu kuasanya mendoakan orang walaupun lewat medsos. Mungkin kita cari tahu, siapa tahu kita juga punya kuasa yang Tuhan kasih, mungkin tidak lewat medsos tapi lewat penguatan yang lain, orang bisa dikuatkan, diberkati. Amin. Jadi video ini saudara-saudara, saya sampaikan kembali, please jangan cari Pastor Andi. Mulai sekarang carilah di mana Bapak Ibu bergereja, banyak hamba Tuhan yang diurapi Tuhan luar biasa. Mereka siap memberi diri untuk melayani, mendoakan dan menguatkan, maka yang luar biasa. Tadi kita sharing, GPIB itu keren banget loh. Secara sistematik itu sangat luar biasa. Tadi kita bincang-bincang ya, saya punya kerinduan. Nanti ketika Tuhan percayakan ada jiwa-jiwa yang terlayani, saya dorong semuanya masuk gereja GPIB. Karena mereka akan bertumbuh luar biasa. Amin. Ya. Jadi nanti video naik ini judulnya Pastor Andy mendatangi gembala-gembala GPIB. Di rumah makan TikTok. Saya juga sudah nonton di YouTube untuk aksi pelayanan dari Pastor Andi ya. Jadi beliau memang ada karunia untuk itu, untuk membantu dan juga menyembuhkan para jemaat-jemaat yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Setiap orang pasti punya karunia ya, karunia untuk bisa bernubuat, karunia untuk mengobati, karunia untuk mengajar, karunia untuk berkhotbah, dan semuanya itu berasal dari Tuhan. Semuanya berasal dari Tuhan. Tinggal kita sendiri saja bagaimana mengembangkan potensi dan karunia kita di jemaat kita masing-masing. Semoga pelayanan Pastor Andi bagi seluruh jemaat yang ada di Indonesia membutuhkan ini, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita di minggu-minggu Advent, memasuki perayaan Natal dan Tahun Baru. Amin. Pak Pendeta, maaf Pak Pendeta, izin nih ralat ya. Karena pandangan-pandangan ini sebetulnya nanti bisa kemana-mana. Yang saya mau adalah Pastor Andy tidak bisa menyembuhkan satu semut pun. Bahkan sakitku di badanku kalau digigit nyamuk bisa sembuhkan, tidak bisa. Tapi kami, Pastor Andy, Penatua, para pendeta membantu mendoakan. Karena dari Tuhanlah segala kemuliaan dan dari Tuhanlah kesembuhan, dari Tuhanlah keselamatan, dari Tuhanlah yang memberi hidup kekal, dan kita sebagai hamba-hambanya hanya belajar melayani. Biarlah hanya untuk apa? Hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Bless you, dadah. Dor.
Apa yang dirasakan tadi setelah doakan? Senang ketemu sama pastor, bisa dijamah sama pastor. Ya, selamat pagi. Siang ya. Selamat siang. Siang. Ya. Happy kita. Ya. Natal. Puji Tuhan, Amen. saya bersama dengan saat ini ada beberapa hamba Tuhan yang Sudah ada. diberkati, yang diurapi. Nah, kita berkenalan dulu ya, satu-satu ya, dengan ibu yang di tengah baju hitam ini. Bu Helen. Ibu Helen ya. Ya. Ibu dari Sion. GPIB Ya. Bukit Sion ya. Ya. Bu Helen. Pendeta Ellen. Pendeta Ellen. Pendeta Helen. Ibu kan di Balikpapan ya? Iya, Ya. di Balikpapan. Ini ada kegiatan makan santai, makan bareng dalam rangka momentum Natal juga, kita Ya. berbagi kebersamaan yang ada. Nah, Ibu di Balikpapan mungkin pernah mendengarkan tentang Pastor Andi. Nah, menurut Ibu pribadi dalam pelayanan sesama hamba Tuhan, bagaimana profil seorang Pastor Andi? Ya, saya sih memang hanya mengikuti lewat YouTube ya, dengar-dengar lagi dari YouTube, dan juga ada langsung didengar langsung di Balikpapan. Dan ya kita sih oke-oke aja ya, pelayanan untuk bisa menjadi berkat sih oke-oke aja Ya, itu puji aja. Tuhan ya. Iya. Karena begini Bu, ada beberapa oknum pendeta ya, hamba Tuhan ya. Kita kalau berbicara tentang oknum, kita nggak boleh sebut nama, karena kita kan beretika sesama hamba Tuhan itu kan harusnya saling mensupport, harus saling mendukung. Nah, ada beberapa hamba Tuhan, oknum lah saya katakan begitu, yang di dalam kesehariannya itu di medsos itu cuma bisanya mengatakan sesat, ya kan? Itu pelayanan dari setan, ya toh? Menurut Ibu Helen, santai aja Bu ya. Bagaimana kita bagaimana? Kan kita dengar sesama anggota tubuh Kristus kan itu harusnya saling mensupport karena masing-masing sudah punya karunia. Nah, menurut pribadi Bu Helen gimana Bu? Ya, kalau saya sih sebenarnya itu kan tergantung pribadi ya. Ya. Kita nggak bisa juga menyalahkan pandangan siapa-siapa. Itu maksudnya. Ya, kita sebenarnya secara kebersamaan ya, kalau memang masing-masing punya karunia ya menyalurkan lah.